Singapore Airlines Ltd (SIA) adalah perusahaan penerbangan. SIA menyediakan layanan transportasi udara, penumpang, dan kargo. Perusahaan ini menawarkan layanan di bawah berbagai merek maskapai seperti Singapore Airlines, Silk Air, dan Scoot. SIA menawarkan layanan perawatan dan perbaikan badan pesawat, pemeliharaan jalur, layanan teknis penanganan darat, manajemen armada, pelayanan penanganan teknis dan non-teknis, perbaikan dan overhaul peralatan pesawat hidromekanik, sekaligus memberikan pelatihan untuk pilot, charter udara, dan grosir tour. SIA beroperasi di Asia Timur, Pasifik Barat Daya, Eropa, Amerika, Asia Barat, dan Afrika. SIA berkantor pusat di Singapura. Pada saat pandemi, SIA dan Scoot, dua maskapai penumpang dalam grup SIA, mendapatkan peringkat keamanan maskapai COVID-19 bintang 5 tertinggi. Ini mengikuti penilaian komprehensif dari langkah-langkah kesehatan dan keselamatan mereka untuk pelanggan dan staf di seluruh perjalanan. Terdapat dua aspek yang akan dianalisis pada saat pandemi terjadi, yaitu pertama, lalu lintas penumpang turun 97,9% karena pembatasan global pada perjalanan internasional. Kedua, pendapatan kargo yang berhasil kuat meredam penurunan kontribusi penumpang. Analisis yang dilakukan akan mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan Porter's Theory karena selama masa pandemi, banyak perusahaan penerbangan yang mengalami penurunan hingga bangkrut. Mengambil contoh di Indonesia sendiri, maskapai Garuda Indonesia dinyatakan pilot. Di samping itu, muncul maskapai baru sebagai pengganti, yaitu Pelita Air. Kedua maskapai berbeda jauh mulai dari jam terbang hingga image di mata masyarakat. Porter's Analysis dapat memberikan bayangan kasar terhadap persaingan yang ada di sekitar SIA. Yang pertama, ada competition in industry. Terdapat beberapa kompetitor utama dari Singapore Airlines, diantaranya Emirates, Saudia, Qatar Airways, Japan Airways, Turkish Airlines, dan KLM. Di dunia penerbangan tidak ada kategori yang menentukan ranking atau urutan maskapai dunia, tetapi berdasarkan dari penilaian Skytrax, organisasi yang biasa menentukan best airlines dengan kategori tertentu, ketujuh maskapai ini menempati hampir setiap kategori, khususnya Qatar yang berdasarkan penilaian terakhir di tahun 2022 menjadi maskapai terbaik dalam semua kategori. Singapore Airlines bersama 7 jenis maskapai lainnya menempati berbagai kategori dan bersaing ketat dengan 7 kompetitor utama ini. In the midst of all this, you were launching a new airline. And people go, whoa, what are you doing? Interesting timing. Are you nuts? But this serial entrepreneur says now is the time to strike. So his new airline is cutting deals with airports starved of revenue and picking up equipment at rock bottom prices. We're able to get airplanes at one heck of a price. Low-cost Canada Jetlines will start by focusing on flights to sun destinations. It's part of a wave of new airlines rushing to grab part of an expected travel bonanza. Kedua adalah potential of new entrants in industry. Selama masa pandemi, maskapai baru di seluruh dunia bermunculan. Dunia penerbangan melihat pandemi sebagai waktu yang pas untuk memunculkan maskapai baru karena banyaknya permintaan travel dari orang-orang yang terhalang berpergian selama pandemi. Maskapai yang muncul kebanyakan menutup untuk permintaan penerbangan jarak dekat dan tidak untuk ke semua tujuan. Namun, bukan tidak mungkin salah satu dari maskapai yang lahir saat pandemi akan menjadi saingan dari Singapore Airlines atau bahkan menggantikan posisi Singapore Airlines di dunia penerbangan dan mata konsumen. Ketiga adalah power of suppliers. Suppliers utama dari Singapore Airlines adalah Airbus dan Boeing. Airbus dan Boeing merupakan dua perusahaan besar yang menjadi pemasok utama pesawat untuk maskapai di seluruh dunia, termasuk di dalamnya Emirates, AirAsia, dan Skyways yang merupakan beberapa kompetitor terdekat dengan Singapore Airlines. Kualitas dari kedua perusahaan ini yang menjadi daya tarik maskapai lain. Dapat dikatakan dari segi badan pesawat, Singapore Airlines memiliki kesamaan dengan mayoritas maskapai, khususnya maskapai internasional. Dalam hal ini, yang menjadi pembeda dan dapat dirasakan langsung oleh para konsumen adalah experience yang diberikan saat menaiki Singapore Airlines oleh para kru pesawat. Airbus dan Boeing bekerja sama dengan SIA sebagai pemasok utama, bukan hanya sebagai pemasok pesawat penumpang, namun juga pesawat kargo. Dilansir dari VOA Indonesia, Airbus menjual 7 pesawat kargo model baru A350 ke Singapore Airlines. Melihat selama pandemi, kargo merupakan salah satu jalan keluar untuk SIA menutup kekurangan dari armada pesawat penumpang. Kesepakatan antara Airbus dan Singapore Airlines ini menjadikan Singapore Airlines maskapai pertama yang mengoperasikan Airbus A350. Selanjutnya adalah power of customers. Konsumen Singapore Airlines menyebar ke seluruh dunia. Terlebih, Singapore Airlines merupakan salah satu armada pesawat pilihan utama untuk transit penerbangan internasional. Experience yang diberikan mulai dari kelas ekonomi hingga first class tidak perlu diragukan lagi. Saat seseorang memilih Singapore Airlines sebagai maskapainya, mereka mengetahui saat tiket tersebut dibeli, experience, pelayanan, keamanan, dan tentu kenyamanan merupakan aspek yang ikut mereka beli.
Karena hal ini, Singapore Airlines membuat beberapa kelas sesuai dengan kebutuhan konsumen, ekonomi, premium ekonomi, bisnis, dan first class. Kelas tersebut dibuat untuk mencakup semua kalangan agar memudahkan konsumen menggunakan maskapai. Pembagian kelas tersebut belum disertai dengan berbagai program yang SIA sediakan sebagai pelayanan tambahan. Hal ini lagi-lagi untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen yang beragam. Harga yang ditetapkan oleh maskapai harus sesuai dengan kondisi. Seperti pada saat pandemi, SIA menurunkan harga tiket, namun saat memasuki masa recovery, SIA kembali meningkatkan tiketnya demi mendukung profitabilitas, khususnya pada saat peak season dan dikenal sebagai revenge travel. Yang terakhir adalah threats of substitute products. Yang pertama itu ada Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, Etihad, dan yang kelima ada British Airways. Kelima pilihan merupakan alternatif utama yang disarankan oleh banyak pihak karena kualitasnya yang bersaing dengan Singapore Airlines. Beberapa juga menjadi salah satu di antara 7 maskapai yang mendapat awards di berbagai kategori untuk dunia penerbangan. Substitute produk yang pada umumnya dilihat berawal dari perbandingan harga, kemudian merambah ke pelayanan dan kenyamanan, dan terakhir reward atau membership yang akan didapatkan saat menjadi loyal customer sebuah maskapai. Analisis selanjutnya adalah aspek kuantitatif, penggunaan cash flow berdasar pada selama ini SIA merupakan salah satu maskapai prestige pilihan utama kelas atas, mendapatkan berbagai award dari banyak pihak. Namun selama pandemi, keuangan SIA turun menjadi terburuk di sepanjang sejarah SIA berdiri. Karena peristiwa ini, penggunaan analisis cash flow dapat melihat aspek keuangan apa saja yang terdampak oleh pandemi. Yang pertama adalah operating activities, terjadi penurunan net income growth dari tahun 2019 ke tahun 2021, dan kembali pulih di tahun 2022 dengan angka 78,01%. Penurunan terbesar ada di tahun 2020 menuju 2021, yaitu sebesar 2,025,88%, dengan jumlah net income growth sebesar minus 2151,23% di tahun 2021. Salah satu faktor terbesarnya adalah pandemi yang membuat pemasukan dari operasional jauh menurun, bahkan terburuk sepanjang masa SIA berjalan. Penurunan income yang sangat jauh ini berasal dari pemasukan aktivitas penerbangan penumpang yang tentu terkendala oleh batasan travel di setiap negara. Pada tahun 2022, untuk mengambilkan keadaan, SIA melakukan transport kargo menggunakan pesawat dengan sertifikasi yang lengkap untuk segala barang, salah satunya adalah vaksin. SIA menjadi salah satu maskapai yang membantu UNICEF mengantarkan vaksin ke berbagai wilayah negara seperti Asia dan wilayah Pasifik. Dari transport kargo ini yang membantu meningkatkan income dari operasional bisnis SIA. Selanjutnya adalah investing activities. Pertumbuhan pengeluaran modal untuk membelanjakan aset tetap berjumlah minus di tahun 2019 dan 2022, sebesar minus 7,56% dan minus 12,76%. Karena di tahun 2020 sampai 2021, SIA dan kebanyakan maskapai penerbangan di dunia tidak melakukan pengeluaran untuk penambahan aset tetap karena pandemi. Barulah di tahun 2022 saat SIA membeli pesawat terbaru Boeing A350 untuk kargo, jumlahnya menjadi minus 12,76%. Net investing cash flow growth terendah berada di tahun 2022 sebesar minus 65,43% karena pembelian armada pesawat kargo baru yang berupa fixed asset. Pada bagian financing, cash flow growth di tahun 2020 dan 2022 berjumlah minus sebesar minus 30,03% dan minus 45,49%. Hal ini berdampak dari penggunaan kas perusahaan untuk pembelian di kedua tahun tersebut, menyebabkan jumlah net financing cash flow growth menjadi minus. Challenge pertama adalah kerugian Singapore Airlines jauh di luar analisis. Jumlah perkiraan awal adalah sekitar 3,27 miliar Singapura dolar, namun kenyataannya mencapai 4,27 miliar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Maskapai ini mengharapkan kapasitas penumpang akan naik 28% di Juni. Namun ini bergantung kepada jumlah penerbangan, apakah akan pulih atau tidak. Pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021, rata-rata kursi penerbangan Singapore Airlines hanya terisi 13,4% saja. Kedua, Singapore Airlines tidak memiliki rute domestik. Maskapai ini hanya mengandalkan rute internasional. Hal tersebut membuatnya terhantam keras saat pandemi. Dibandingkan dengan kebanyakan maskapai besar di dunia, grup perusahaan SIA berada dalam posisi yang lebih rentan karena tidak memiliki pasar domestik. Agar tetap dapat bertahan dalam kondisi yang tidak pasti, grup maskapai penerbangan akan mengoperasikan armada yang lebih kecil pada jaringan yang lebih sedikit dibandingkan dengan operasi sebelum COVID-19. Grup Singapore Airlines mengumumkan pemangkasan pegawai sebanyak 4.300 posisi di seluruh maskapai penerbangan. Untuk mempersiapkannya, grup perusahaan perlu mengurangi sekitar 4.300 posisi di Singapore Airlines, Silk Air, dan Scoot. Hal ini telah diatasi dengan pembekuan perekrutan yang diterapkan pada Maret 2020. Lowongan terbuka yang tidak diisi
promosi, skema pensiun dini bagi pegawai yang bekerja di darat dan pilot, serta skema pengunduran diri sukarela bagi awak kabin. Secara kolektif, langkah-langkah ini telah memungkinkan Singapore Airlines untuk menghilangkan sekitar 1.900 posisi. Akibatnya, potensi PHK di seluruh grup dapat dikurangi menjadi 2.400 di Singapura dari seluruh kantor perwakilan luar negeri SIA. Impact atau dampak analisis bagi perusahaan. Analisis perusahaan dilakukan tidak dapat menjadi solusi satu-satunya sebagai jalan keluar bagi grup SIA. Tetapi analisis yang disediakan dapat memberikan gambaran kasar terhadap kemungkinan terburuk apa yang akan dihadapkan oleh perusahaan dan memberikan beberapa langkah pencegahan, begitu juga penanggulangannya.